Persilakan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita umatnya yang setia kepadanya. Lebih dari perbendaharaan dari segala perkara. Setiap langkah hidup kita adalah langkah-langkah kemenangan. Puji Tuhan. Kembali tangkap pujian kita, penyertaan Tuhan. Haleluya. Bila ku terkena cobaan dan merasa lemah, karena penyertaan Tuhan, maka di tengah-tengah hari-hari masa-masa yang sukar yang sedang terjadi, kita senantiasa berkemenangan, kita bisa lewati, kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan karena penyertaan Tuhan. Tetapi banyak orang oleh karena masa-masa yang sukar, mereka tercetak menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menjaga kekudusan lagi. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena hari-hari yang masa-masa yang sukar ini sungguh mencemaskan banyak-banyak anak-anak Tuhan. Tapi kita yang kuat di dalam Tuhan akan semakin dikuduskan, semakin dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita bersama Yesus. Ada jalan keluar.
Puji Tuhan, satu pujian yang sungguh indah. Demikianlah kesaksian kamu dari Majalaya Pujian. Kita doakan sebagaimana pujian mereka, kiranya demikian juga lah kehidupan mereka, memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan si besarnya kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allah kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Engkau juga bertahta atas puji-pujian kami umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu, memberkati kami, menyertai kami dengan kuasa Tuhan.
Dan kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya. Karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Karena darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan persembahkan puji-pujian kami biar semuanya menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Demikian juga persembahan-persembahan kami hari ini yang kami akan berikan. Saya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita, Yesus turut merasakan. Kita berikan persembahan kita. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan siapkan hati kita, dan siapkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita satu hari lagi. Kita siapkan kita menikmati firman Tuhan.
Tuhan pada siang hari ini, karena kasih Tuhan yang selalu memelihara kami, melindungi kami. Banyak hal kami lewati bersama dengan Tuhan, kesukaran, masalah, pergumulan-pergumulan yang senantiasa ada dalam hidup kami, tapi kami jalani bukan dengan kekuatan sendiri. Engkau selalu menyertai kami, tidak membiarkan kami, sehingga hari lepas hari kami dapat jalan keluar, kami dapat kemenangan, sehingga selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami sadari tidak ada yang dapat kami perbuat dari kekuatan kami, manusia kami lemah, tidak ada yang dapat kami banggakan dari diri kami. Ketika kami boleh ada siang hari ini, sungguh karena Engkau berkemurahan bagi kami Tuhan. Biarlah kami gunakan kemurahan Tuhan ini sebaik-baiknya untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup menyenangkan Engkau, hidup melayani Engkau. Seberapapun umur yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus, kami bersyukur semua kami yang hadir pada siang hari ini, karena kami menyadari berkat perlindungan Tuhan yang sudah kami terima. Siang hari ini kami menerima firman yang hidup untuk menjamin kehidupan kami, firman yang kuat untuk memberikan kekuatan kepada kami, bahkan firman yang tajam yang terus menyucikan kami, bahkan membentuk kami untuk satu saat kami layak masuk pesta nikah anak dombala kerajaan 1000 tahun, bahkan selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Tersedia juga tubuh dan darah-Mu untuk kuasa bagi kami, melepaskan kami dari maut, melepaskan kami dari kebinasaan, karena kuasa korban Tuhan sudah memberikan jaminan kehidupan untuk hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Urapi kami, terlebih hamba-Mu menyampaikan firman dengan benar, dengan jujur, karena itu merupakan kehendak Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kita. Kita bisa ada pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kemurahan, perlindungan, pertolongan Tuhan bagi kita semua. Dengan tubuh yang sehat Tuhan berikan bagi kita di sepanjang perjalanan hidup kita, hari demi hari yang kita lewati. Saudara-saudara, firman Allah berkata kita berada di masa-masa yang sukar. Itu kebenaran firman saudara-saudara. Masa-masa sukar bukan karena sukarnya pekerjaan, bukan karena sulitnya pekerjaan, justru sekarang kita menghadapi kemudahan-kemudahan. Ya, tidak seperti di zaman kami dulu, saudara-saudara. Di zaman kami dulu kalau masak harus nyalakan api, ambil kayu bakar, kalau mau minum, kalau ngambil air harus dari sumur. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan karena teknologi yang sudah kita nikmati hari-hari ini. Banyak kali kemudahan masak, bahkan banyak lagi kemudahan jualan, membeli, tidak perlu lagi harus pergi ke pasar, dan banyak kali kemudahan-kemudahan karena teknologi. Tetapi apa yang disebut Tuhan, kenapa terjadi masa yang sukar? Bukan karena teknologi tidak berfungsi, sangat bagus kita gunakan teknologi. Ya, saya juga gunakan teknologi ini untuk bisa memberitakan firman. Puji Tuhan ada beberapa teman dari Malaysia, bahkan dari beberapa negara mempunyai respon, mereka diberkati oleh Tuhan. Dari Timor Leste mereka juga bisa nikmati, karena memang begitu kata firman. Saudara-saudara sekalian, kita bisa berbagi lewat teknologi ini. Ya, kalau di zaman dulu kalau memberitakan Injil harus bawa toa, harus dicas dulu, baru digantungkan di pohon supaya mendengar. Tapi hari ini dengan teknologi ini banyak kali menolong kita, saudara-saudara. Jangan salah gunakan teknologi ini, tapi gunakan secara positif, secara baik. Anak-anak kita gunakan teknologi untuk makin belajar, banyak pelajaran-pelajaran dari teknologi. Jangan tertinggal kita, saudara-saudara, tapi terus belajar. Kalau kita tertinggal, gak perlu aku teknologi, udahlah zaman-zaman dulu saja, jadul terus, kita akan tertinggal. Saudara, ikuti, tetapi kita tidak tertindas, kita tidak tertekan, tidak negatif. Kita gunakan sebaik-baiknya, saudara-saudara, ya. Dan itulah sebabnya di masa yang sukar. Apa penyebab masa yang sukar? Pertama, manusia mengasihi diri sendiri. Ya, inilah membuat masa yang sukar. Sukar kita menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi lingkungan, menghadapi semua, karena manusia mencintai diri sendiri.
Ya, inilah membuat sukar sudah ketika istri, suami, anak-anak hanya peduli kepada dirinya. Anak-anak nggak peduli sama orang tua, mau pulang malam, mau kemana, nggak peduli. Padahal orang tua nunggu-nunggu di rumah. Ya, demikian juga orang tua kadang-kadang nggak peduli anak-anak, penting sekolah, penting kebutuhan. Kadang-kadang orang tua hanya peduli kepada diri sendiri. Inilah masa yang sukar, saudara-saudara. Dan banyak nanti akan akibat manusia mencintai dirinya sendiri ketika ada hal yang tidak sesuai dengan hatinya, bisa membunuh hanya gara-gara tersinggung. Ya, coba kita lihat pembunuhan sekarang bukan karena masalah tersinggung sedikit, bisa dibunuh bosnya, bisa dibunuh tetangganya, bisa dibunuh karena apa? Sudah dirinya sendiri mau disenangkan, menyenangkan diri, mencintai diri sendiri. Nah, kita dilepaskan, saudara. Ketika kita mau melihat, nanti kita dilepaskan Tuhan dari kesukaran ini, kita belajar jangan mengasihi diri kita sendiri. Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang utama. Setelah itu kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita akan melihat betapa baiknya masa-masa depan yang kita hadapi. Ya, selalu niat kita, bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan setiap kasih yang kita taburkan, kita akan tuai juga kasih. Kebencian kita tawarkan, kita taburkan kebencian, kita tuai. Tapi coba di masa-masa sukar ini, taburkanlah kasih, mengasihi, dan kita akan melihat penuaian. Gak nyangka-nyangka ada saja orang mengasihi kita. Ketika kita susah, ada saja orang terbuka tangan kepada kita. Ketika kita mengalami kesulitan, selalu ada, karena kita sudah menabur kasih, tidak mengasihi diri sendiri. Terus kita taburkan kasih. Gak perlu kita tuai nanti, oh aku mengasihi dia, dari dialah aku tuai. Enggak, sudah. Kadang-kadang kita menabur kepada seseorang, gak dari situ kita tuai. Dari banyak hal kita tuai. Coba kita ingat, kadang-kadang begitu ya kita sudah berbuat. Subama di STM kita, ya kadang-kadang bukan dari situ kita tuai, dari tempat yang lain. Tetapi mari hari-hari ini kalau mau kita keluar dari kesukaran ini, jangan mengasihi diri sendiri. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama seperti diri kita sendiri. Apalagi penyebab yang kedua, manusia cinta uang. Coba kalau sudah uang segalanya dalam pikiran kita, uang terus yang kita cari, uang yang terus kita pikirkan, lama-lama uang itu akan menjadi tuan kita. Uang itu akan memperbudak kita, saudara-saudara. Uang itu hanya baik kalau kita gunakan. Ya, jangan dia yang menggunakan kita, dia yang memerintah kita. Kita harus perintah uang itu. Karena kalau nggak uang jadi mengendalikan kita, Tuhan. Dua ini, Mammon atau Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan kita, enaklah hidup kita ke depan seterusnya. Tapi coba uang. Coba kalau uang mengendalikan hidup kita. Gak punya uang, kita sesak hati kita, ya, menderita rasa kita karena gak punya uang. Orang akan selalu tujuan hidupnya uang terus, kemana, gak peduli yang lain kalau sudah menjadi hamba uang. Dan Tuhan katakan, kalau engkau menjadi hamba uang, engkau akan ditinggalkan oleh Tuhan. Janganlah menjadi hamba uang. Ibrani berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita tidak menjadi hamba uang, Tuhan katakan, sekali-kali tidak akan membiarkan. Bayangkan ini, uang bisa membiarkan kita, nggak bisa semua kita beli dengan uang. Ya, ada teman kami meninggal beberapa hari yang lalu, sudah diupayakan semua, masih di bawah umur kami, saudara-saudara. Ya, hanya 3 minggu sakit. Selamanya nggak pernah sakit, saudara-saudara. Ya, begitu sakit karena membangun di gerejanya. Mungkin kata anak-anaknya, barangkali mama ini terlalu lelah karena di bangunan kotor, pindahkan ke rumah anaknya, mungkin hotel. Masuk ke rumah sakit. Apa kata dokter? Saudara-saudara, kanker paru-paru. Jadi dia sulit bernapas, jadi rongga tenggorokannya itu tinggal hanya sepertiga saja. Saudara-saudara, batuk nggak terlalu berat. Kami pun tidak sempat mengunjungi karena ya biasa-biasa, saudara-saudara. 3 minggu sakit, langsung meninggal. Aduh, berat kali, saudara-saudara. Ya, dokter Tunggul bilang, ya begitu, tumor dulu, lama-lama kanker. Dibawa ke rumah sakit Murni Teguh.
dikasih obat itu cerita suaminya, begitu dikasih obat itu sakit tenggorokannya seperti luka yang dikasih cuka, luka yang dikasih jeruk nipis, sakit sekali. Terakhir dia bilang sama anaknya, gak sanggup lagi aku, lepaskanlah, susah kali kurasa. Mereka lepaskan, sudah. Memang begitu, uang gak bisa. Anak-anaknya punya uang, sudah. Gak ada kesulitan bagi mereka. Dokter, anaknya satu kerja di bank, langsung dihubungi bagian di rumah sakit sana. Ibu saya sakit, tolong. Siap semua, orang lain antri, ibu itu masuk. Coba. Tapi gak bisa tertolong. Uang kita gak bisa selamanya menolong kita. Ya, tapi Tuhan katakan kalau engkau tidak menjadi hamba uang, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu artinya Tuhan akan selalu memperdulikan kita. Tidak dibiarkan kita dalam keadaan apapun. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Kata sekali-kali itu Tuhan kasih jaminan. Dalam setiap kesukaran kita Tuhan pasti ada. Baca dulu sedikit karena ini merupakan ulangan nanti. Bukan ini tema kita, tapi saudara-saudara, karena saya teringat ini di hari-hari terakhir ini banyak orang menjadi hamba uang. Tidak akan mendapat jaminan hidup untuk masa depan, untuk hari ini. Saudara-saudara, uang itu hanya seperti uap, Alkitab bilang. Ya seperti uap, sebentar ada, lenyap seketika. Begitu kalau perkara di dunia ini. Tapi Ibrani 13 kita baca. Mari saudara-saudara kita temukan ayat yang ke-5. Silakan Bapak Sila membaca bagi kita, silakan. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus karena Allah telah berfirman, perhatikan ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Iya, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Itu artinya Tuhan selalu campur tangan dalam setiap masalah kita. Tidak dibiarkan Tuhan. Asal kita bukan jadi hamba uang, jadi hamba Tuhan, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Aku sekali-kali tidak membiarkan, berarti tangan Tuhan selalu diulurkan bagi kita. Selalu mendatangkan, bahkan hal-hal yang buruk pun akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita, saudara-saudara, tidak menjadi hamba uang. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, lanjut. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya, tidak meninggal, itu selalu disertai Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat penyertaan Tuhan. Makanya jangan uang yang mengendalikan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan cari uang, saudara-saudara. Ini anak-anak kita selalu saya sampaikan ini. Tujuan hidupmu bukan uang. Kalau uang yang kau dapatkan, aduh aku sekolah, setelah sekolah aku kerja mau dapat uang. Saudara, satu saat kesasar kita, uang kita nggak bisa menjamin hidup kita. Ya, orang kaya yang bodoh, coba kata Alkitab, sudah berhasil semua pekerjaannya, berhasil, lumbung-lumbungnya diperbesar. Aduh, mau kemana ini? Ya, lumbungku sudah diperbesar, kelimpahan sangat luar biasa. Sampai dibilang kepada hatinya, jiwaku, tenanglah. Harta bertimbun-timbun bagimu. Tapi kata Tuhan, kalau malam ini diambil nyawamu, kemana itu uangmu? Jadi uang gak bisa jadi jaminan. Tapi apa yang harus kita cari di dunia ini? Nah, nanya anak sekolah minggu dulu, cari apa namanya sekolah minggu, cari apa di dalam dunia, cari apa, cari harta pasti binasa, cari Yesus yang penuh kuasa. Itu anak sekolah minggu dulu. Apa kita cari sih? Coba kita lihat, kalau saya cerita tadi teman-teman saya begitu. Ya, belum kita lihat di zaman COVID. Aduh, mengerikan saudara. Ya, nggak ada yang bisa dibeli. Orang mau kalau sudah COVID ini, mudah-mudahanlah tidak terjadi lagi, karena diperkirakan COVID berikutnya makin ada, sudah. Ya, yang pertama sudah jalan. Nah, saya nggak perlu sampaikan, tapi dari berita-berita, kata saya pelajari di YouTube. Oh, kita makin menghadapi masa yang paling berat. Alkitab nanti mengatakan sesuatu yang membunuh manusia bukan lagi perang ini. Ya, yang membunuh manusia nanti kimia. Coba permainan kimia sekarang. Coba kita berobat-obat pakai kimia. Ya,
obat ini akan efek samping. Dokter-dokter ya sampaikan itu, kapan hari saya berobat, aduh karena obatnya dikasih dokter saya harus pendarahan kimia, membunuh manusia itu nanti, saudara. Makanya anak-anak kita yang belajar kimia bagus-bagus, saudara-saudara. Ya, belum kita lihat nanti bagaimana ini keadaan dunia ini. Tapi mari, bukan uang kita menjamin hidup kita. Apa kata Alkitab? Carilah kerajaan Allah. Kalau sudah kita dipindahkan di kerajaan Allah, masih ingat itu Bapak Wila, kita dilepaskan dari kegelapan lalu dipindahkan ke dalam kerajaannya. Itu kuasa yang bagus sekali, saudara-saudara. Dipindahkan kita di kerajaannya, berarti kita ada kuasa yang begitu besar, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, namanya dipindahkan di dalam kerajaannya. Bisa mana itu ayatnya kemarin, saudara-saudara? Kolose ya, coba kita baca. Jadi sekarang saatnya, saudara-saudara, kita bergereja tidak sekedar udahlah ke gereja terdaftar, nanti kalau aku ini, bukan itu. Saatnya kita mau berangkat, kita keluar dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaannya itu. Nah kalau sudah kita pindah ke dalam kerajaan Allah, bukan ke surga ini maksudnya, kerajaan Allah di dunia ini, sudah kita berada dalam kerajaan Allah. Aduh, segalanya akan menjadi baik, saudara-saudara ya. Kolose 1 itu ya. Ayat berapa? Ayat 13, betul, terima kasih. Kolose 1 ayat 3 lah coba. Hari-hari ini begitu, saudara-saudara. Kita mau dipindahkan. Suasana di dunia tapi berbeda, dunia kita dengan dunia orang lain berbeda. Dunia kita berada di dunia dalam kerajaan, dunia orang lain berbeda. Ya, Kolose 1 ayat 13, sama-sama kita baca, ini penting sekali ya. 13, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba, pindah dalam kerajaan. Satu saat sampai berani kita, saudara-saudara. Ya, ada teman saya berani nggak mau vaksin, nggak mau apa-apa, sudah nggak mau pakai masker. Itu aja dan memang betul dijamin. Orang-orang takut, saudara-saudara. Dia nggak pergi kemana-mana tanpa tunjukkan surat COVID bisa. Nah kita nanti, saudara-saudara, ya nggak tahu kita. Belum lagi nanti saudara nggak boleh jualan, nggak boleh membeli. Uang kita di bank. Ya sekarang kan semua sudah, karena enaknya teknologi ini semua ya. Satu saat nanti bilang uangmu di bank nggak boleh dicairkan. Ya, cara mencairkan terima dulu 66 ini. Ya, kalau enggak habis semua. Kita mau membeli nggak bisa lagi uang cash. Sekarang kan sudah kita belanja nggak pakai uang cash. Sekarang kan sudah belajar ya. Nggak lagi pakai uang kontan. Sudah semuanya. Saudara-saudara yang mau belanja dia tinggal menggesek saja. Menggesek, pergi belanja ke supermarket, gesek, nggak pakai uang cash. Satu saat nggak bisa ditawar-menawar. Ya. Dan itulah saatnya mulai sekarang kita pindah ke dalam kerajaannya. Ya, satu saat uang kita terbatas, nggak boleh jual, nggak boleh beli. Kita harus bertindak. Saya bisa hidup dari Tuhan. Saya ada di dalam kerajaan Allah. Itulah saatnya satu saat kita diungsikan 3,5 tahun. Jadi saudara-saudara, marilah jangan menjadi hamba uang. Uang, baik uang itu kalau kita gunakan sebaik-baiknya untuk rumah tangga kita, untuk kebutuhan kita, untuk sosial kita, untuk pelayanan. Gunakanlah uang itu akan menjadi baik kalau dia menjadi hamba kita. Uang itu jadi baik kalau dia hamba kita. Tapi uang itu makin jahat ketika dia menjadi tuan kita. Kita diperintah oleh uang. Makanya mari saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita ya, kaya dalam kemurahan Allah. Ini masih lanjutan, saudara-saudara. Kalau kita berada di dalam kerajaan Allah, kita berada di dalam kekayaan kemurahan Allah. Itulah kalau sudah pindah kita di dalam kerajaannya. Kita melihat setiap hari, setiap saat hidup kita ini kemurahan Allah. Kita nikmati kekayaan kemurahan Allah itu menjadi bagian hidup kita. Kalau pindah ke dalam kerajaan Allah. Ya, makanya ada nyanyian kita, kemurahan Allah
menjamin hidup kita. Ada nyanyian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Allah itu menjamin hidup kita lebih dari yang kita bayangkan. Itu semestinya terjemahan nyanyian kemurahan Allah lebih dari hidup. Melampaui kebutuhan kita, melampaui kehidupan sekarang itu. Kemurahan, kekayaan, kemurahan Allah itu sanggup untuk memelihara kita di masa-masa sukar, di masa-masa kesusahan. Saudara-saudara, kita melihat itu satu saat, ya, kita kaya dalam kemurahan Allah. Jangan kaya di dunia ini, kaya harta dunia ini menyusahkan kita, nggak pernah puas, saudara-saudara. Tapi kita kaya dalam kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu memperkaya kita. Ya, hari ini kita hidup dari kemurahan Allah, besok terus sampai kekal selama-lamanya hidup kita dari kemurahan Allah. Tema ini, saudara-saudara, agar kita benar-benar hari-hari yang kita jalani ini, hiduplah kita dari kemurahan Allah. Di dalam pelajaran tahbisan kita ini batu hidup namanya. Batu hidup. Ya. Kenapa disebut batu hidup? Hidup dari kemurahan Allah. Batu bisa hidup, tidak ada caranya. Batu itu nggak hidup, tidak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh. Tapi kita batu hidup. Yesus juga batu hidup. Kita juga batu hidup. Hidup dari kemurahan Allah, bermacam cara untuk memelihara kita. Kayak bangsa Israel. Bangsa Israel semestinya keluar dari Mesir supaya mereka ibarat batu hidup. Ya, di padang gurun mereka menghadapi banyak batu, banyak masalah, tapi mereka unggul dari segala banyak batu di padang gurun. Mereka bagaikan batu hidup. Ya. Dan betul-betul saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tapi karena ingin Tuhan bawa mereka jadi imam-imam, jadi batu hidup, mereka melihat mujizat-mujizat. Laut Teberau yang gak bisa kuasa apapun mengeringkan, hanya tongkat Musa diangkat, kering Laut Teberau. Di padang gurun mereka gak punya persediaan listrik, persediaan makan cukup. Tapi karena mereka batu hidup dari kemurahan Tuhan, setiap pagi datang manna dari surga. Setiap petang Tuhan suruh burung puyuh, bukan liar saudara-saudara, ya, burung puyuh Cina datang ke perkemahan. Nggak payah nangkapnya, anak kecil aja bisa tangkap burung puyuhnya. Mau dibakar, mau dipanggang, mau diapa, beres. Ya. Siang hari Tuhan bilang karena mereka batu hidup dipelihara oleh Tuhan supaya mereka nggak kepanasan, Tuhan kasihlah tiang awan. Coba. Mereka hidup dari kemurahan Tuhan. Mereka nggak menuai, nggak menabur, nggak kerja apa-apa. Mereka hanya bangun tabernakel, angkat tabernakel, suruh susun lagi, banyak begitu. Mereka malah beribadah, melayani selama 40 tahun. Coba, malam-malam supaya nggak kegelapan mereka, Tuhan kasih tiang api, sekaligus supaya nggak kedinginan. Hebat kali. Dan inilah nanti kalau kita dipindahkan Tuhan, kayak memindahkan bangsa Israel dari Mesir menuju padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Kita nikmati hari-hari ini. Kita nikmati hari-hari ini. Bagaimana ketika orang bilang, aduh orang kesulitan. Kita bilang, aku dipelihara Tuhan. Karena aku merasakan hidup dari kekayaan dalam kemurahan Tuhan. Kekayaan kemurahan Tuhan kita nikmati. Saudara selalu bilang ini, selalu bilang dengan iman kita, aku hidup dari kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena skillku, bukan karena kepandaianku. Tuhan ajari kepada Musa, jangan kau pikir karena engkau pandai di Mesir, semua pelajaran Mesir dia unggul di situ. Pelajaran Mesir semua paham dia. Ya, 40 tahun menghadapi padang gurun, membawa kambing domba, udah pengalaman dia. Tapi Tuhan katakan, apapun kepandaianmu, apapun skillmu, apapun keahlianmu, bagi Tuhan tidak ada gunanya. Buang semua itu. Jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan kecakapanmu, jangan andalkan pengalamanmu. Satu saja diminta Tuhan, percaya dan taat. Ketika menghadapi Laut Teberau, coba, saudara, ilmu apa dipakai Musa?
Laut Tiberias luas sekali. Bangsa Israel nanti mengiringi mereka 6.300 lebih. Sila-sila. Banyak sekali. Lu mau kemana ini? Dari belakang sudah dikejar. Pasukan Firaun itu sudah 600.000 kereta, 600 kereta. Coba. Mau pakai ilmu apa ini melewati Laut Tiberias? Musa katakan gak bisa ilmunya menyelesaikan itu. Gak bisa kepandaiannya, gak bisa pengalamannya untuk membawa bangsa Israel melewati Laut Tiberias. Hanya satu, percaya dan taat. Ketika Tuhan katakan angkat tongkatmu Musa, Musa gak bilang, loh hukum mana ini? Angkat tongkat kok bisa laut berhenti? Dipakai keahliannya, dipakai gak ada gunanya. Hanya satu saja, semua keahliannya, semua kepandaian Tuhan gugurkan semua itu, gak berguna itu. Kau harus percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Begitu Musa bilang gak berguna memang kepandaianku di Mesir. Pengalamanku 40 tahun di pengembalakan gak berguna. Hanya satu, percaya dan taat. Ketika Tuhan suruh angkat tongkatnya, melihat berhenti sungai ini. Laut ini berhenti dari hulu, berhenti. Saudara coba. Masa-masa sukar kita berada hari-hari ini. Saudara nggak mampu uang saudara, kepandaian kita, boleh kalian sekolah, boleh tembuk apapun keahlianmu, tapi nggak bisa kau andalkan itu untuk mencari memenuhi masa depanmu. Yang kau butuhkan iman, percaya dan taat. Ya, dan banyak kali coba menghadapi bangsa Israel berjalan, airnya pahit. Bangsa Israel marah-marah, Musa, mana ini air pahit semua? Tuhan katakan, ambil sepotong kayu, lemparkan ke air itu, berubah total. Air pahit menjadi air manis. Semua kepengetahuan Musa, keahlian Musa, kecakapannya, pengalamannya bagi Tuhan gak penting. Yang penting engkau percaya, engkau taat. Hari-hari terakhir, saudara-saudara, kita kaya dalam kemurahan Allah. Kaya dalam kemurahan Allah. Ini supaya kita hari-hari ini bilang, Tuhan, aku hidup dari kemurahan Tuhan. Pindahkan aku ke dalam kerajaan. Lepaskan aku dari kegelapan. Saatnya aku pindah. Dipindahkan oleh Tuhan. Saya bagikan bangsa Israel di padang gurun. Ya, di padang belantara. Melihat banyak kesulitan-kesulitan, keterbatasan, ketidakmampuan, ketakutan-ketakutan mereka hadapi. Tapi mereka ada jaminan dari Tuhan. Mereka hidup dari kekayaan dalam kemurahan Allah, saudara-saudara. Mari silakan anak-anak sekolah, bagus sekolah dengan bagus. Ya, yang kerja dengan bagus, tapi bukan itu yang kau andalkan. Andalkan Tuhan. Yang tidak terlalu tinggi skillnya, gak terlalu pandai, tak apa-apa, saudara-saudara. Ya, Daud itu direndahkan oleh orang tuanya. Ya, karena Daud sadari, aku gak seperti abang-abangku. Aku gak seperti mereka kepandaiannya, skillnya gak terlalu banyak ku andalkan dari diriku. Daud sadar itu. Ya, sampai dia dilupakan oleh ayahnya. Karena bagi ayahnya gak mampu. Daud itu cocoknya ya di padang lah, mengembalakan kambing domba. Mau disuruh jadi prajurit, apalagi dia cuma main kecapi, umban, direndahkan. Direndahkan. Tapi saudara tahu, ketika direndahkan oleh abang-abangnya, oleh orang tuanya, dia di situ bergumul. Kalau orang merendahkan aku, saatnya Tuhan mau mengangkat aku. Semua orang mencibirkan dia, merendahkan dia, menganggap tidak ada apa-apanya Daud. Satu saat dari dia mengembalakan kambing domba, dia mulai pakai dengan kecapinya berhubungan dengan Tuhan. Dia pakai kecapinya itu berhubungan dengan Tuhan. Dia pakai umbannya itu untuk bisa mengusir mulai dari serigala, apapun masalah. Belajar dia dari kecil. Coba ketika kita dikatakan orang gak mampu, apalah dia, gak pandai, skillnya apanya gak ada apa-apa, rendah, direndahkan orang. Sudah tahu ketika kita direndahkan orang, bertindaklah seperti Daud. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan seperti Daud mencari Tuhan, kecapi yang direndahkan oleh ayahnya, direndahkan oleh abangnya,
bisa mengangkat dia ke istana. Umban yang tadi dianggap sepele, dianggap tidak ada apa-apanya, sekarang umban itu bisa menjatuhkan Goliat. Dia diangkat di istana. Apa artinya ini, saudara-saudara? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup dalam kemurahannya. Sampai Daud membilang di Mazmur 23, ya, aku hidup dari kemurahan Tuhan. Coba. Kenapa disebut? Karena dia tahu persis kemampuannya nggak ada. Keterbatasan yang ada, direndahkan. Tapi ketika dia saat direndahkan, tidak ada yang bisa diandalkan dari hidupnya. Tidak ada yang dianggap hebat dari hidupnya. Mazmur 23 itu, kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai aku seumur hidupku. Itu luar biasa. Ketika dia tahu dia bisa jadi raja bukan karena dia hebat, Tuhan yang hebat. Ketika Goliat bisa tumbang bukan Daud yang hebat, Tuhan yang hebat. Ketika Daud bisa menjadi raja, memiliki segala sesuatu, pemilikan hartanya begitu besar, dia bilang aku hidup dari kemurahan Tuhan. Sampai dipersiapkan dia sebelum dia meninggal ada kerinduannya, aku menyediakan rumah untuk Tuhan. Nggak sampai hati aku tinggal di istana lalu takut Tuhan, tinggal di situ saja. Dia berniat karena dia tahu hidup adalah kemurahan Tuhan. Coba dibaca ini saudara-saudara. Silakan saja ayat yang ke-6. 23 ayat 6. Demikian kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Terus, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara tahu kalimat itu? Seumur kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mulai dari menggembalakan kambing 2-3 ekor, saudara. Dia melihat kemurahan Tuhan itu yang bisa mengangkat hidupnya jauh dari ayahnya, jauh dari ketika menghadapi beruang-beruang menghancurkan 2-3 ekor gembalaannya. Dia belajar aku hidup dari kemurahan Tuhan. Dia bergumul. Ya, yang dianggap orang rendah bisa Tuhan angkat menjadi hebat. Kecapi, apalah kecapi. Saudara punya sedikit kemampuan kita, sedikit keterampilan saudara, tapi itulah gumuli. Sedikit pekerjaan saudara, usaha kita, anak-anak kita mau selesai kuliah, yang kuliah nanti, coba Tuhan, di bidang apa aku kerja? Orang mungkin rendahkan aku, tapi ketika direndahkan orang, di situ aku bergumul dengan Tuhan. Di situ aku mencari Tuhan. Dan ketika aku mencari Tuhan, aku dapatkanlah kemurahan Tuhan itu yang bisa mengangkat. Kan kita sering kali rendahkan orang, saudara-saudara. Saya ingat ketika saya datang di Medan ini tahun 2000 ya. Teman saya masih di bawah umur saya bisa mempermainkan saya. Ketika itu kita penting keyboard. Kita nggak punya keyboard. Aku bilang sama teman itu masih, karena dia pengurus. Saya bilang, aku nggak punya keyboard, ya ada uang kami sedikit, gimana kira-kira? Dia bilang, oh bikinlah surat Pak ke persekutuan, nanti dikasih, dilengkapi keyboardmu itu, katanya. Sudah tahu. Saya bikin surat, lalu dia bilang, Pak nggak bisa. Coba, hati saya itu terluka. Kau yang padahal saya bilang nggak usah, nanti satu saat ada pun keyboard kan. Enggak Pak, ini sudah ada ini. Coba direndahkan saya serendah-rendahnya. Ya, ngeri kali saya rasa saudara-saudara. Sampai saya bilang, minta suratku itu Pak. Ya, kalau nggak karena aku suruh dulu, aku nggak tipe peminta-minta. Karena kau yang suruh, ayo Pak. Ya, minta surat itu, aku bilang. Coba, sampai disadari sekarang. Kadang-kadang dia kalau masih hidup, masih dipeluk saya. Selalu begitu, direndahkan. Pergi kemana, tahun 2000 saya buka di sini, aduh, luar biasa saya direndahkan. Tapi hanya satu saya bilang, pakai saya Tuhan. Saat orang merendahkan, saat orang tidak menganggap kita apa-apa seperti Daud, mencari Tuhan, dan bertemulah dia dengan kemurahan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita hadapi itu. Ya, apapun keadaan kita, utama cari Tuhan.
Cari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita hidup dari kekayaan dan kemurahan Tuhan itu. Daud, kalau saudara baca Alkitab, begitu dia jadi raja, semua punya panglima, kekayaan, kehebatan dia dapat semua. Kenapa itu? Dia bilang bukan karena aku hebat, aku hidup dari kemurahan Tuhan. Dan dia gak pernah lupa itu, saudara. Kemurahan Tuhan membuat dia hidup. Ya, kita berada hari-hari ini, saudara, hidup kekayaan dan kemurahan Allah. Nah, kita pelajari sedikit di 2 Korintus pasal 8, ada jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, namanya jemaat Makedonia. Ya, jemaat Makedonia itu hebat, saudara-saudara. Ya, tapi dia belajar untuk hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, ini Makedonia ini satu provinsi ini, saudara-saudara. Jadi Makedonia satu provinsi, di dalamnya di situ ada kabupaten-kabupaten, ada Filipi, ada berapa itu, tapi dia kota, ibu kota besar, saudara-saudara. Di Makedonia ini, ya, tetapi di jemaat Makedonia ini mereka jemaat yang sangat direndahkan, jemaat yang sangat miskin, jemaat yang menghadapi banyak pergumulan, jemaat yang banyak mengalami penderitaan. Tapi dia selalu di tengah kemiskinannya, di tengah penderitaannya, dia carilah Tuhan. Dia carilah kemurahan Tuhan. Supaya kemurahan Tuhan itu akan mengubah hidupnya, memperbaiki hidupnya, melepaskan dia dari kemiskinannya, melepaskan dia dari penderitaannya. Jemaat Makedonia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah berbagai masalah-masalah dihadapi, hanya satu, cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, semua kita saudara-saudara. Mari 2 Korintus kita baca ini. 2 Korintus 8. Coba Bapak Siwila yang membaca kepada kita saudara-saudara. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 mulai, silakan. Demikian saudara-saudara, Ya. kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya, kasih karunia, kemurahan yang diterima oleh jemaat Makedonia. Ya, ini kasih karunia ini saudara-saudara untuk mengangkat yang menderita, yang miskin, yang direndahkan orang, akan mengalami pengangkatan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, ayat yang kedua jadi ini tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lanjut ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, Iya. dalam berbagai penderitaan. Iya, jadi jemaat Makedonia ini sangat menderita karena ujian, pencobaan, masalah-masalah yang menghantam jemaat ini, saudara-saudara. Mereka menderita, tapi mereka harapkan, saudara-saudara, dengan penderitaan itu mau mencari Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan untuk sanggup mengubah hidupnya, saudara-saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Lanjut. Sukacita mereka meluap. Iya. Dan meskipun mereka sangat miskin, Iya. namun mereka kaya dalam kemurahan. Iya. Inilah keadaan jemaat, keadaan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini juga. Mereka mengalami kesukaran, masa-masa sukar diizinkan Tuhan di jemaat ini, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, mungkin kita menderita karena berbagai beban berat, berbagai masalah, kita mengalami penderitaan, berbagai penderitaan. Saatnya untuk mencari kemurahan Tuhan. Itu hebat kali loh, saudara-saudara. Tengah-tengah penderitaan, mencari Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, diizinkan Tuhan banyak penderitaan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, di Alkitab kita banyak contoh-contoh, bukan hanya di jemaat Makedonia ini. Ya, salah satu di Alkitab kita, Hana itu menderita terus oleh madunya. Tapi dia mencari Tuhan saat menderita, saat diejek, saat dihina, dia cari Tuhan. Ya, satu saat dari rahimnya lah keluar pemimpin besar, namanya Samuel. Di Alkitab kita seorang ibu, istrinya Yakub, saudara-saudara. Ada Rahel, ada satu lagi siapa namanya?
Lea. Ya, Lea itu seperti nggak dirindukan di dalam pernikahan. Ya, nggak diharapkan ada dalam pernikahan Yakub. Karena Yakub mau menikah sama si Rahel. Begitu pesta terjadi, dimasukkanlah si Lea. Nggak diharapkan dia semestinya. Bagi Yakub, Lea itu nggak diharapkan. Ya, nggak diharapkan itu. Pernikahan tidak sangat menyusahkan bagi dia. Alkitab membilang Lea itu nggak dicintai oleh Yakub. Tapi itu membuat dia bergumul, ya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah dia nggak dicintai. Hebat kali, kalau saudara pelajaran tentang Lea itu hebat kali. Tapi dia nggak tunjukkan kepada Yakub, kepada Rahel, bahwa dia orang yang nggak diharapkan. Kadang-kadang kan kita begitu, saya nggak diharapkan. Mungkin kita ada seorang ibu dulu bersaksi di kaum wanita. Dia seorang anak yang gak diharapkan. Dari 9 mereka bersaudara ya, 9 mereka bersaudara, wanita semua dia lahir. Coba saat pesta dibilang ini tidak diharapkan, lahir tidak diharapkan. Sampai masa kecilnya diterlunta-lunta, dibawa ke keluarga sana. Aduh, kalau dia bersaksi, sekarang jadi ibu gembala yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita begitu, kayaknya gak diharapkan kelahiran kita, gak diharapkan kehadiran kita. Ya, kayaknya kehadiran kita hanya menyusahkan orang, gak diterima kita baik-baik. Saudara-saudara, nanti dicari dulu itu dia si Lea ini, saudara-saudara. Makanya banyak orang gak membuat namanya Lea. Coba siapa berani membuat nama anaknya perempuan Lea? Enggak. Tapi kalau Rahel, banyak orang. Tapi saudara, Rahel itu hebat kali. Cerewetnya minta ampun, ya, banyak kali bohongnya, ya, tapi banyak orang suka dengan Rahel. Tapi Lea, saudara-saudara, dia di tengah-tengah dia nggak dicintai, dia berjuang. Salah satu anak yang dilahirkan oleh Lea namanya Jehuda. Siapa tahu Jehuda, saudara? Jehuda lah anak-anak raja. Yesus lahir dari suku Yehuda, Daud lahir dari suku Yehuda. Gak nyangka orang yang direndahkan, orang yang gak dianggap menyusahkan. Satu saat ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia bisa melahirkan raja-raja yang hebat. Sementara Rahel mati di tengah jalan. Yang nanti sama-sama di kuburan terhormat itu adalah Yakub bersama Lea. Sementara Rahel mati di tengah jalan, tidak sampai, saudara-saudara. Ya, hebat kali ini. Yakub dikuburkan bersama Lea di pekuburan keluarga yang terhormat. Jangan kita pesimis ketika kita direndahkan orang. Bisa Pak, Lea itu tidak dicintai ketika Lea itu menyadari bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya. Tapi dia bergumul, nanti bisa dicari itu di ayat itu tadi yang saya siapkan. Tapi untuk mengatakan kepada kita, hidup dari kekayaan kemurahan Tuhan. Ya, hidup dari kekayaan kemurahan Tuhan. Di ayat itu bilang ketika Lea menyadari bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya, dia nggak dendam, dia nggak marah kepada Rahel, dia nggak marah kepada siapapun. Dia hanya satu, aku penting mencari Tuhan. Aku penting berkenan kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa memperkenankan Tuhan walaupun tidak dianggap kehadiran saya, dianggap menjadi beban, dianggap merugikan. Saat itulah dia bergumul, saudara-saudara. Sehingga dari dia lahirlah namanya Jehuda. Kemarin dulu di PA sudah saya sampaikan itu. Kejadian 29. Ya, coba. Kejadian 29. Ya. 31. Silakan. Demikian ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Coba, nggak dicintai, saudara. Nggak dianggap, nggak diharapkan kehadiran dia. Karena Yakub itu mau menikah untuk Rahel. Dia nggak dicintai kata Alkitab. Ulangi dulu, kejadian berapa tadi? Kejadian 29 ayat 31. Iya, silakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Saudara tahu, Tuhan melihat
Berarti selama ini dia berdoa, Tuhan lihatlah keberadaanku, Tuhan lihatlah bagaimana suamiku gak mengharapkan aku, lihatlah Rahel bagaimana dia menghina aku, merendahkan aku. Tentu dia berdoa sampai Tuhan lihat. Coba ketika kita direndahkan orang, tadi sudah saya bilang banyak kali kita alami itu. Tapi saat-saat semacam begitu carilah Tuhan sampai Tuhan melihat apa yang menekan kita, penderitaan-penderitaan yang ada dalam hidup kita, sampai Tuhan lihat itu. Berarti Lea selama ini berseru, dia nggak tunjukkan mukanya kepada Rahel, kamu adikku kok suka-sukamu, ya. Dia melihat perlakuan suaminya, nggak peduli sama dia. Selesai. Coba ulangi lagi ayat 31 itu, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, iya, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Coba, hebat kali, saudara-saudara. Rahel mandul, Lea diberkati Tuhan, saudara-saudara. Sampai terakhir Lea itu melahirkan, coba masih bisa ditemukan, lahirlah namanya Yehuda, masih di ayat itu ya. 35. Ayat berapa? 35. Ayat 35, coba silakan. Demikian mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Iya, terus itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Coba, saudara. Berarti selama ini biarpun dia ditekan, dia berseru sama Tuhan, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Rahasia bersyukur itu luar biasa. Ya, dia nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut. Kenapa kau perlakukan begini? Kenapa adikku kau lakukan aku begini? Dia nggak pernah bersungut, tapi dia berseru sama Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika lahir Yehuda itu, saudara-saudara, akan punya keturunan raja-raja. Daud dari suku Yehuda, Yesus dari suku Yehuda. Siapa nyangka orang yang direndahkan selama ini, siapa nyangka yang diam-diam dia anggap gak penting, gak dicintai, gak dianggap kehadirannya, ketika dia berseru sama Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, dan dia selalu bersyukur. Apa ada kalimat bersyukur tadi ya? Coba sekali lagi Pak Wilang. Demikian mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Coba, dia bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala masalah masih dia bersyukur, dan lahirlah namanya Yehuda jadi pemimpin. Kemurahan Tuhan, kekayaan kemurahan Tuhan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Harapan kita di hari-hari ini, saudara-saudara, kita akan punya masalah berbeda-beda. Ya, kita kadang direndahkan, kita nggak dianggap, kehadiran kita kadang-kadang begitu, saudara-saudara. Tapi saat-saat semacam begitulah saatnya kita mencari Tuhan, saatnya kita berseru kepada Tuhan sampai Tuhan lihat. Coba, kalau sampai Tuhan lihat, kalau Hana sampai Tuhan ingat dia. Ya, kapan bukan berarti kalimat kalau Hana itu diingat Tuhan. Coba, saat dia berseru, saat dia berdoa, saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ingatlah bahwa Hana itu mandul, dibuka oleh Tuhan. Demikian juga Lea ini direndahkan. Satu saat dia pemimpin yang hebat. Ada lagi wanita hebat juga, ini Asnat. Saudara nggak pernah membuat nama anak kita si Asnat. Ya, suami siapa? Istri siapa ini si Asnat ini, saudara-saudara? Istrinya Yusuf. Oh, itu hebat juga. Seorang istri yang sangat luar biasa. Ya, melahirkan 2 anak Efraim. Siapa lagi satu lagi? Manase. Oh, hebat sekali. Coba. Ya, kenapa sampai bisa dia melahirkan orang-orang hebat Yusuf? Efraim dan Manase. Hebat. Ya, kekayaan kemurahan Allah itu yang coba dia raih. Dia raih kekayaan kemurahan Allah itu di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Dan dia punya anak-anak yang hebat. Hari-hari ini kita butuhkan, saudara-saudara,
Asnat itu anak seorang imam penyembah berhala, Imam Potipera namanya. Ya, anak perempuan dinikahkan oleh Firaun kepada Yusuf. Ya, tapi dia tinggalkan segala penyembahan berhalanya. Dia datang kepada Yusuf, dia percaya kepada Allah Abraham. Ditinggalkan semua, walaupun ayahnya itu imam penyembahan berhala, dia rela tinggalkan. Tentu perjuangan yang begitu besar. Dia coba begitu dia menikah. Ya, dia bilang sama suaminya Yusuf, lupakan semua penderitaanmu. Ya, kepada suaminya, saudara-saudara, bertahun-tahun mengalami kesukaran. Ya, tapi dengan adanya Asnat, ya, dia percaya kepada Tuhan, dihiburkanlah suaminya. Di bawah mereka lah hidup baru. Bayangkan di Mesir mereka, si Firaun ini hampir 13 tahun menderita. Di penjara bermasalah, dituduh melakukan hal yang gak senonoh, saudara-saudara. Ya, sangat menderita Yusuf waktu itu, hampir 13 tahun. Ya, dari rumah orang pergi ke penjara karena dituduh gak baik, dituduh melecehkan, saudara-saudara. Ya, di penjara bertahun-tahun. Tapi begitu menikah dia dengan Asnat, coba buka lembaran baru. Gak usah kebencian. Udahlah, memang Mesir itu begitu. Kepada istri Firaun, ampuni dia. Coba, saudara-saudara, dengan lahirnya Asnat ini, dengan memperistrikan Asnat ini, Yusuf makin hebat, makin baik. Sampai lahirlah anaknya juga pemimpin besar. Ya, Efraim. Ya, saudara-saudara, kita hari-hari ini, saya ulang-ulangi supaya kita berada hidup dalam kemurahan, kekayaan kemurahan Allah. Mari datang kepada Tuhan, apapun itu pergumulan kita, apapun itu masalah kita. Bagi Tuhan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan ganti semua, Tuhan perbaiki semua. Asal Tuhan ingat kita, asal Tuhan lihat penderitaan, kesulitan kita, bagi Tuhan gampang untuk mengubah semua. Jemaat Makedonia tertekan dengan bermacam-macam kesulitan. Dia miskin, kata Alkitab, tapi saudara tahu dia akan menjadi diperkaya lebih dari jemaat-jemaat yang lain. Dia kaya dalam kemurahan Allah. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan, di tengah kemiskinan, dia carilah Tuhan. Ya, ini kita renungkan hari-hari ini. Kita berada di masa yang sukar. Sempatkan untuk mencari Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun masalah kita, di balik semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Tetap cari Tuhan sampai Tuhan mengingat kita, sampai Tuhan melihat keadaan kita. Kalau Tuhan mengingat, Tuhan melihat kita, Tuhan akan ubahkan segalanya menjadi baik. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Untuk kita masing-masing datang kepada Tuhan, Dialah pengharapan kita. Haleluya. Pemain musik datang ke depan. Kita persiapkan diri kita. Ya, rancanganmu sempurna. Bisa di situ. Ya, rancanganmu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Ya, ikuti rencana Tuhan. Ia selalu menopang kita. Kunci di semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia baik bagi kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan. Harapan di dalam
rancanganmu selagi Tuhan kaulah dilihat Tuhan apapun penderitaan saudara. Dia ingat kesusahan kita. Dia ingat bagaimana pergumulan hidup kita. Dia akan buka jalan, dia akan lepaskan kita. Kebaikan bagiku, rancanganmu. Sekali lagi angkat tangan, bawalah, bawalah yang setia. Kuasamu, amin Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup kami. Untuk mendatang, untuk mendatangkan kebaikan bagiku, rancangan. Sekali lagi turunkan tangan, kita yakin Allah yang setia, bawalah yang setia, amin. Percaya rancanganmu, mari kita sembah Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Rancanganmu besar, penderitaan, kemiskinan ada dalam hidup kami. Kami tidak dianggap, kami tidak diharapkan. Banyak keadaan menyusahkan hati kami. Tapi satu saat Tuhan ingat, Tuhan melihat apa yang kami alami, agar kami melihat kemurahan Tuhan. Haleluya, kami hidup dari kemurahan, kekayaan, kemurahan Allah. Kesusahan penderitaan kami, Engkau akan ganti dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang setia, kuasa-Mu bekerja.
Mengingat kami Tuhan, kebaikan bagi-Mu, rancangan-Mu sempurna. Siang ini sebelum kita terima perjamuan kudus, mungkin hidupmu bagaikan Daud, tidak dianggap, tidak diapa-apain, merasa sangat direndahkan, sangat direndahkan. Carilah Tuhan. Mungkin hidupmu seperti Lea, sudah tidak ada harapan apa-apa pun, tidak dihargai, tidak disangka. Kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan sanggup ubah hidupmu. Mari hari ini, mungkin kita melihat penderitaan kita begitu berat, kemiskinan kita, kesusahan kita. Jika saudara hari ini penting datang ke depan, datang kepada Tuhan, saudara bukan datang kepada manusia. Ada kesusahanmu begitu berat, ada pengalaman penderitaan yang begitu berat dalam hidup. Carilah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Dia akan ubah segalanya. Dia akan ubah. Siapa nyangka Daud bisa menjadi raja? Siapa nyangka kalau dia bisa melahirkan anak-anak yang hebat? Hari ini kau butuhkan Tuhan. Jika ada saudara mau datang ke depan, gunakan kesempatan ini. Kau Tuhan, Engkau jangan
penderitaan kami. Satu saat Engkau akan pulihkan. Satu saat kami melihat pengangkatan itu dari Tuhan. Engkau melihat saudara-saudara kami Tuhan, jamah mereka, ulurkan tangan-Mu, ingat mereka Tuhan, lihat keadaan mereka, Engkau akan sanggup memulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kekayaan kemurahan Tuhan itu menjadi milik kami. Kami mendapat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala kami penuh kesukaran, penderitaan, masalah-masalah kami hadapi selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Genapkanlah firman-Mu, terlebih teman-teman kami hadir yang datang di hadapan Tuhan. Ke depan kami melihat kuasa Tuhan yang besar. Kami melihat kegenapan-kegenapan, jawaban-jawaban Tuhan ada di dalam hidup kami. Mereka yang datang ke dalam tangan-Mu, kami melihat besok, hari besok, selama-lamanya. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Silakan pulang teman-teman kita. Kita sedang persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami Tuhan, tubuh dan darah-Mu untuk memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami makin setia lagi di hadapan Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus ini tidak kebiasaan, tapi adalah merupakan kebutuhan kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Dunia berubah, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia. Mari semua bangkit berdiri. Lihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkau tidak berubah ya Tuhan. Keadaan dunia pasti berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mengasihi kami dalam segala keadaan kami, menyertai kami. Penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu lebih dari obat.
Karena tubuh dan darah-Mu bisa menyembuhkan kami, bahkan menjamin kehidupan kepada kami. Setiap kami yang sakit, ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, sakit kami dilenyapkan oleh Tuhan. Engkau memikul kelemahan kami, menanggung segala sakit penyakit kami. Kami hidup sehat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya bersyukur kami hidup dalam kekayaan kemurahan Tuhan, bisa mengubah segala kehidupan kami. Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Masa-masa sukar, masa-masa kesulitan, Engkau bisa ubah. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, banyak bersyukur, banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada kamilah firman-Mu, hari-hari yang kami jalani hidup dari kemurahan Tuhan. Engkau sudah pindahkan kami dari kegelapan untuk kami berada di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir siang ini, bahkan setiap orang yang mendengar siaran ini, berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita naikkan pujian kita. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu kebaktian doa, hari Jumat kebaktian PA Komuda, hari Sabtu saudara-saudara. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita, keselamatan, keberhasilan dan kesehatan. Kita naikkan dengan sukacita, kita berikan persembahan kita. Kita percaya kuasa Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Selalu dekat dengan Tuhan. Firman kebenaran hingga ku sempurna seperti Dia kasih karunia
percaya keberhasilan, kesehatan Tuhan berikan bagi kita. Hidupku keberhasilan dan kesehatan, keselamatan baru Yesus mempelaiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menjamin hidup kami berhasil, kami sehat, kami selamat, karena Engkau yang sudah berkorban bagi kami Tuhan Yesus. Tidak bisa kami balas segala kebaikan Tuhan, biarlah hari-hari yang kami jalani ini, kami kaya di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua kami yang hadir pada siang hari ini, kepada kamilah berkat-Mu, memberkati kami senantiasa jasmani rohani berlimpah. Sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, tangan jahat, kecelakaan, sempurna Engkau melindungi kami, sehingga kami makin sedia